Prinsip hukum Bernoulli menyebutkan bahwa jika pergerakan aliran udara tinggi, tekanannya jadi kecil. Begitupun sebaliknya, jika laju aliran udara rendah, tekanannya akan menjadi besar. Guys, kalian tahu nggak sih mengapa cerobong asap pabrik dapat mengeluarkan asap? Ternyata ada hubungannya loh dengan hukum Bernoulli. Penasaran? Yuk simak penjelasan berikut ini. Pada cerobong asap, asap dari proses pembakaran akan memiliki temperatur yang tinggi, sehingga massa jenis udaranya menjadi kecil. Udara yang memiliki massa jenis yang kecil akan mudah untuk bergerak ke atas. Karena bagian dari cerobong asap berada di luar ruangan, maka angin akan meniup bagian atas cerobong asap tersebut, sehingga tekanan udara di sekitarnya menjadi lebih kecil. Sedangkan di dalam ruangan tertutup tidak terdapat angin yang bertiup sehingga tekanan udara lebih besar, dan inilah yang mengakibatkan asap bisa tergiring naik ke atas cerobong karena sesuai dengan hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa asap bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Pada saat ini, seiring dengan perkembangannya zaman, dari dunia industri telah sangat banyak membawa dampak bagi kehidupan manusia, baik yang berdasarkan dampak positif maupun yang berdasarkan dampak negatif. Dampak positifnya yakni perkembangan perekonomian bagi masyarakat. Namun, dari dampak negatif itu berasal dari pabriknya sendiri. Dampak negatif tersebut justru menurunkan kualitas dan kenyamanan hidup karena adanya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari industri itu sendiri. Keunikan cerobong asap pabrik yaitu menggunakan filter asap dengan mengkonversikan limbah panas menjadi listrik. Filter asap ini menggunakan metode listrik statis dengan efisiensi hingga mencapai 90%. Cara kerjanya yaitu menggunakan arus AC dengan alat pembakaran yang berbentuk silinder, di mana di bagian dindingnya diberi muatan positif, sedangkan sejajar dinding tabung diberi muatan negatif. Hal ini yang menyebabkan udara kotor akan ditarik oleh dinding tabung, sedangkan udara bersih berada di tengah silinder yang kemudian terhembus keluar. Untuk mengubah energi panas menjadi listrik, digunakan 9 buah termoelektrik generator. Hal ini bertujuan agar cerobong asap menimbulkan efek termoelektrik atau menghasilkan panas. Untuk tegangan dari pembakaran ini bisa mencapai 36 volt DC. Sedangkan ada kekurangan dari cerobong asap pabrik yang belum menggunakan sistem filterisasi yang menyebabkan emisi yang dikeluarkan gas buang, diantaranya CO2, CO, dan HC yang merupakan gas berbahaya dapat menyebar ke udara secara luas yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan bahkan kematian bagi masyarakat di sekitar. Nah, sekarang kita sudah tahu kan bagaimana penerapan hukum Bernoulli pada cerobong asap, dan kita pun sudah membandingkan dua jenis cerobong asap, yang satu di mana dia menggunakan teknologi filter untuk asap atau polusi, dan yang satu lagi tidak menggunakan filter untuk polusi. Lebih baik yang mana? Yang pasti lebih baik yang sudah menggunakan teknologi filter untuk polusi. Karena apa? Karena agar kita bisa menjaga lingkungan tetap sehat dan bersih dari polusi, serta kita pun tetap bisa mendapatkan manfaat dari penerapan hukum Bernoulli yang ada pada cerobong asap.